Selamat datang kembali para novelers di channel Bacain Novel. Kali ini Mimin akan lanjutin kembali bacain alur cerita novel, Fernando Menantu Kaya Raya, sambungan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu, jangan lupa bagi yang belum subscribe tolong di-subscribe, agar Mimin makin semangat upload alur cerita novelnya. Dan jangan lupa juga, aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selamat menikmati alur ceritanya. Bab 94. Baik, silakan, Pak Fernando. Halim mengangkat tangannya. Fernando memimpin dan berjalan di posisi terdepan. Beberapa saat kemudian, dia sampai ke gerbang. Kalahkan dia. Pukul dia dengan keras. Pada saat ini, Irfan sedang berdiri di depan pintu, dia memegang kantong es di tangannya dan berteriak keras-keras. Pukul satpam sialan ini. Apakah dia layak menyuruhku meminta maaf? Satpam yang dikepung oleh 5 orang berbadan besar yang memegang batang besi, tidak henti-hentinya meratap. Sembarangan. Terdengar teriakan dingin. Kakek. Irfan menoleh dan melihat Halim, matanya berbinar. Kenapa kakek di sini? Setelah itu, Irfan melihat Fernando lagi dan dia langsung terkejut. Kakek, apakah kakek mengajak bocah ini juga? Bocah inilah yang menyakitiku. Lihat wajahku bengkak seperti ini, bagaimana aku bisa merayu seorang gadis? Bagaimana aku bisa memberi kakek cicit? Kakek, bawa bocah itu ke sini, aku akan menyuruh mereka memberi pelajaran. Biarkan dia berlutut dan minta maaf padaku. Sembarangan, benar-benar tukang membuat onar. Halim sangat marah hingga napasnya menderu dan matanya melotot. Halim pun menatap Fernando. Pak Fernando, cucuku biasanya sombong dan angkuh, dia tidak dididik dengan baik, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Halim, karena kamu tidak mendidik cucumu dengan baik, biarkan aku membantumu mendidiknya. Fernando melirik satpam yang telah dipukuli hingga hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Mata Fernando tiba-tiba menjadi dingin. Pak Fernando, Anda. Sebelum Halim selesai berbicara, Fernando sudah melangkah maju. Bu, dia menendang perut Irfan. Irfan, seperti layang-layang yang rusak, jatuh ke jalan dengan brutal. Aduh, sakit sekali. Irfan melolong kesakitan, matanya memerah, dia menunjuk-nunjuk Fernando. Bocah, kamu sampah, beraninya kamu memukulku. Bunuh dia. Orang-orang berbadan besar yang mengepung satpam itu menerima perintah, mereka segera menghampiri Fernando, mereka terlihat galak dan ganas, serta siap untuk menyerang. Kalian berhenti. Halim berkata dengan dingin, orang-orang berbadan besar itu terkejut, tapi mereka berhenti dengan patuh, walaupun mereka masih mengepung Fernando. Kakek, kenapa kakek menyuruh mereka berhenti? Irfan berkata dengan terkejut. Cucumu ini sudah dipukuli, cepat suruh mereka memukulnya dan bantu aku membalas dendam. Halim tetap diam, dia hanya melirik Fernando. Fernando berjalan ke arah Irfan, mengulurkan tangannya, dan meraih kerah bajunya. Kamu, apa yang kamu lakukan? Irfan meronta, tapi sia-sia. Fernando menyeret Irfan ke arah satpam. Satpam itu terbaring di tanah, matanya berdarah dan napasnya lemah. Fernando menyalahkan dirinya sendiri, jika dia tidak membuat Irfan meminta maaf lebih dulu, Irfan tidak akan membalas dendam. Tetapi Fernando merasa dia melakukan hal yang benar. Berlutut, bersujud, dan minta maaf, Fernando melirik Irfan dan berkata dengan ringan. Berlutut dan bersujud. Irfan tercengang sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Bocah, apakah otakmu bermasalah? Kamu ingin membuatku berlutut dan bersujud. Kakekku ada di sini, kamu menyuruh aku bersujud kepada satpam. Tahukah kamu siapa kakekku? Irfan menunjuk Fernando. Kakek, apa kakek melihatnya? Dia menyuruhku untuk meminta maaf kepada satpam. Halim tetap tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menonton adegan ini. Fernando mengangkat kaki kanannya dan menendang ke depan. Krak, krak, terdengar 2 suara yang tajam, itu adalah suara lutut yang patah. Ah! Irfan menjerit kesakitan, dia terjatuh dan berlutut di depan satpam. Kakek, kakiku patah. Irfan sangat marah sehingga dia berteriak. Bantu aku, bantu aku.
Kakiku patah. Sampah ini mematahkan kakiku. Bapak Halim. Orang-orang berbadan besar itu semua memandang Halim dengan penuh tanya. Asalkan Halim memberi perintah, mereka akan segera menghentikan kejadian di depan mereka. Jangan lakukan apa-apa, lihat saja. Halim mengangkat tangannya dan berkata tanpa ekspresi di wajahnya. Kelopak mata orang-orang berbadan besar itu berkedut-kedut, mereka menatap Fernando dalam-dalam. Siapa pemuda ini sebenarnya? Irfan adalah cucu tertua yang paling dicintai, dia adalah penerus masa depan keluarga Gelsa. Tapi sekarang, di depan Bapak Halim, Fernando mematahkan kaki Irfan, dan Bapak Halim benar-benar menyuruh mereka hanya menonton saja. Hanya ada satu penjelasan, identitas pemuda ini pastilah tidak sederhana, bahkan Bapak Halim pun harus hormat dan takut padanya. Kamu tidak ingin bersujud, kan? Aku bantu kamu untuk bersujud. Fernando mencibir di sudut mulutnya, dia menjambak rambut Irfan dan menekan dengan keras ke tanah. Bu, Irfan bersujud pada satpam. Ketika dia ditarik kembali, darah sudah mengalir dari dahinya. Bocah, apakah kamu tahu siapa kakekku? Kakekku adalah penguasa manufaktur di wilayah timur. Irfan berteriak. 10 tahun yang lalu, kakekku termasuk 10 besar di daftar orang terkaya Harun, asetnya hampir 100 triliun, dan aku adalah penerus dari keluarga Gelsa. Beraninya kamu memukulku, menghinaku, bahkan memintaku bersujud. Tahukah kamu apa akibatnya dengan kamu melakukan ini? Kakekku akan menghancurkanmu menjadi beberapa bagian. Fernando tersenyum dingin. Bicaramu banyak juga. Saat Irfan berkata, Fernando menarik rambutnya lagi dan menekannya ke tanah. Bu, Irfan bersujud lagi. Ah, sakit. Irfan berteriak dan menatap Halim. Kakek, kenapa tidak menyelamatkanku? Cucu laki-laki kakek bersujud pada orang lain, kenapa kakek hanya menonton? Ah, namun, Halim tetap acuh tak acuh, dia menghela napas dalam hatinya. Cucuku, bukannya aku tidak ingin menyelamatkanmu, yang kamu singgung bukan orang lain, melainkan Pak Fernando. Asalkan kamu tahu, 10 tahun yang lalu kakekmu ini bersujud kepada ayah Pak Fernando. Mana boleh kamu menyinggung perasaan Pak Fernando? Buk buk buk. Fernando menjambak rambut Irfan dan membuatnya bersujud 3 kali berturut-turut. Irfan, jika Pak Fernando memintamu untuk bersujud, maka kamu harus bersujud dengan patuh. Ini adalah sebuah berkah bagimu untuk dididik oleh Pak Fernando, kata Halim, suaranya terdengar tanpa keraguan. Hah. Wajah Irfan tercengang, dia tidak mengerti mengapa kakeknya berada di sisi Fernando. Kakek, Irfan berkata dengan air mata berlinang. Selamatkan aku. Sejak kecil aku hanya bersujud kepada kakek. Hari ini kakek benar-benar membiarkanku bersujud kepada seorang satpam rendahan. Halim menutup matanya dan dengan tegas berkata, jika kamu masih keras kepala dan menolak untuk bersujud, aku akan memilih orang lain untuk menjadi penerus keluarga Gelsa. Tinggalkan keluarga Gelsa, aku akan membekukan semua fasilitas milikmu dan jadilah orang biasa selama sisa hidupmu. Raut wajah Irfan berubah drastis, dia tidak menyangka bahwa demi Fernando, Halim akan benar-benar menghapusnya sebagai penerus keluarga Gelsa. Aku akan bersujud. Irfan mengertakkan gigi dan berkata dengan cepat. Aku akan bersujud, aku bersujud. Seperti yang Irfan katakan, dia terus bersujud kepada satpam. Irfan tidak bodoh, dari sikap Halim dia menyadari bahwa Fernando adalah orang yang tidak bisa dia singgung. Kamu telah melukai seseorang, beri dia kompensasi 2 miliar untuk biaya pengobatan, kata Fernando lagi. 2 miliar, mengapa tidak sekalian merampok saja? Mata Irfan membelalak, 2 miliar memang tidak banyak untuknya, tapi tidak masuk akal jika membayar 2 miliar karena menyakiti seorang satpam. Cederanya bisa disembuhkan hanya dengan beberapa puluh juta. Halim menoleh dengan mata dingin. Irfan gemetar, dia segera berkata, aku akan memberikannya, aku akan mengirimnya sekarang. Irfan mengeluarkan telepon. Beri aku nomor rekeningmu. Fernando memandang satpam dan meminta maaf. Maaf, aku membuatmu terluka.
Tidak apa-apa, suara satpam itu lemah, dan dia mengeluarkan kartu banknya. Bab 95. Fernando mengambil kartu itu dan melemparkannya ke depan Irfan. Transfer sekarang. Baik, aku transfer sekarang. Irfan tidak berani melawan, dia segera mengambil kartu untuk mentransfer uang. Uang sudah ditransfer. Irfan menunjukkan informasi transfer kepada Fernando. Kamu ambil 2 miliar ini, pergi ke dokter dulu, lalu gunakan sisa uangnya untuk melakukan bisnis kecil-kecilan, jangan menjadi satpam lagi. Fernando membantu satpam berdiri. Terima kasih. Satpam memandang Fernando dengan rasa syukur, seumur hidupnya dia tidak akan pernah bisa mendapatkan 2 miliar, tetapi sekarang, tiba-tiba dia mendapatkan 2 miliar, rasanya seperti mimpi. Saya akan pergi ke dokter sekarang, satpam berjalan terlatih-tatih menuruni gunung. Suruh orang mengantarnya ke rumah sakit. Fernando memandang Irfan lagi. Baik, Irfan langsung memberi perintah. Beberapa saat kemudian, sebuah BMW M4 meluncur keluar, membawa satpam itu menuruni gunung idaman awan dan pergi ke rumah sakit. Irfan, kamu sudah dimanjakan sejak kecil. Dan menjadi arogan serta seenaknya sendiri karena kamu mendapatkan cinta dariku. Halim menghampiri dan berkata dengan dingin. Hari ini, Pak Fernando telah memberikan pelajaran untukmu, kamu harus mengingatnya dan memperbaiki kesalahan. Kakek, aku pasti berubah. Halim gemetar. Ucapkan terima kasih pada Pak Fernando, bisa dididik olehnya merupakan berkah bagimu. Kata Halim lagi. Irfan melirik Fernando, menggertakkan gigi, dan akhirnya berkata, terima kasih Pak Fernando. Bawa dia juga ke rumah sakit. Fernando berbicara dengan ringan, lalu melipat tangannya ke belakang dan berjalan menuju villa. Di dalam area villa ada halaman kecil, di kedua sisi meja batu, tampak Fernando dan Halim yang sedang duduk. Di atas meja batu, ada papan catur dan teh, terdengar pula suara burung di sekitarnya. Tidak disangka sudah bertahun-tahun tidak bertemu, Pak Fernando sudah menikah, kenapa tidak membawa istri untuk melihat villa ini juga? Halim memindahkan bidak catur itu dan berkata perlahan. Dia sibuk bekerja, dan aku akan membawanya ke sini saat villa selesai direnovasi. Fernando menatap papan catur. Begitu juga bagus. Halim mengangguk dan bertanya, bagaimana kabar Pak Talib sekarang? Jika bukan karena beliau, saya tidak akan memiliki status seperti sekarang. Saya selalu berterima kasih pada Pak Talib. Dia sangat sibuk, aku juga tidak tahu apa yang ayah lakukan akhir-akhir ini. Fernando menggelengkan kepalanya. Halim melirik Fernando dan tersenyum. Sepertinya Pak Fernando memiliki sedikit kebencian terhadap Pak Talib. Fernando tidak menjawab, dia hanya memindahkan bidak catur. Ekspresi Halim sedikit canggung, dia pun mengubah topik pembicaraan. Pembatasan Pak Fernando telah dicabut, tentu saja sekarang Pak Fernando menjadi orang besar, kota lautan timur tidak akan dapat memuaskan Pak Fernando. Entah apa yang Pak Fernando rencanakan untuk masa depan. Aku hanya ingin menjalani kehidupan biasa dengan orang yang aku cintai, aku tidak tertarik dengan semua jenis perselisihan antara kekuasaan dan uang. Fernando berkata dengan ringan, lalu memindahkan bidak benteng. Skakmat. Halim melirik papan catur, dia terkejut sejenak, lalu tertawa keras. 10 tahun tidak bertemu, keahlian Pak Fernando masih sama, tenang tapi menghanyutkan. Anda terlihat tenang, tapi di dalam Anda menyembunyikan kemampuan Anda yang membuat orang takut. Seperti membangunkan harimau yang tidur. Saya sudah dikalahkan. Fernando tidak berbicara, dia bangkit dan meletakkan tangannya di belakang punggung, kemudian berjalan keluar dari villa milik Halim. Melihat punggung Fernando, Halim menghela napas sedikit. Catur menunjukkan perilakunya, di permukaan, Pak Fernando tampak lembut dan tenang, Pak Fernando seperti hanya ingin menjalani hidupnya sendiri tanpa mendendam pada orang lain, tetapi jika ada mengganggu Pak Fernando, maka orang itu akan diserang oleh Pak Fernando tanpa henti. Bagaimanapun juga, Pak Fernando adalah satu-satunya putra Talib. Bagaimana mungkin Pak Fernando bisa sama dengan orang biasa? Apalagi,
Pak Fernando telah berdiri di posisi itu, segala macam perselisihan tidak dapat dihindari begitu saja. Keluar dari area villa, Fernando pun mengendarai sepeda pulang. Baru saja sampai di rumah. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Tidak mungkin Haryati lagi, kan? Fernando mengerutkan kening dan pergi untuk membuka pintu. Pintu terbuka, ada seorang wanita berdiri di luar. Usia wanita itu sekitar 60 tahun, sosoknya sedikit gemuk, dia mengenakan pakaian yang mencolok, terdapat perhiasan yang berharga dengan giok dan cincin emas di jari-jarinya yang tebal. Fernando berkata dengan kaget. Orang yang datang adalah ibu mertua Fernando, Yatin. Oh, mulutnya manis sekali, bisa-bisanya memanggil ibu. Yatin mendengus dan tidak memedulikan Fernando, dia langsung masuk ke dalam rumah. Tapi percuma bagimu untuk memanggilku ibu, sekali tidak berguna tetaplah tidak berguna. Setiap hari kamu di rumah hanya makan dan menunggu untuk mati, orang sepertimu tidak mungkin menjadi menantuku. Yatin duduk di sofa, mengambil buah di atas meja dan memakannya, dengan tidak puas dia berkata. Apel jelek macam apa ini? Asam dan sepat. Aku tahu Sarah dan kamu menjalani kehidupan yang sulit, kamu bahkan tidak bisa makan buah yang enak. Yatin melemparkan apel yang baru digigitnya ke dalam tong sampah. Buah di rumah kami adalah semangka kulit hitam dan mangga dari Australia. Lihat rumah kamu ini, astaga, kenapa putriku bisa menyukaimu? Fernando mengerutkan kening, bagaimanapun juga Yatin adalah ibu mertuanya, Fernando masih harus bersikap sopan dengan menuangkan segelas air hangat untuk Yatin. Bu, jika asam, minumlah air. Hah, jangan sok dekat denganku, tunggu sampai aku memilih kandidat, kamu dan Sarah akan bercerai, kamu orang tidak berguna yang hanya menumpang lewat bagiku. Yatin memutar matanya pada Fernando. Jangan berpikir dengan sok dekat, aku tidak akan mengusirmu. Karena Yatin berkata demikian, Fernando terlalu malas untuk bersikap sopan, jadi dia duduk dan bertanya. Ada urusan apa ibu ke sini? Tentu saja ada urusan, kalau tidak, siapa juga yang mau datang ke rumah jelekmu? Membuatku lelah sampai mau mati. Yatin berkata, hari ini, putra dari kerabatku di kampung akan menikah dan mengadakan acara pernikahan, aku datang ke sini untuk mengajak Sarah pergi, Hadi dan Yana juga akan pergi, sedangkan kamu, jaga rumah saja. Begitu dia selesai berbicara, terdengar suara kunci pintu dibuka, Sarah sudah pulang ternyata. Bu, kenapa ibu ada di sini? Sarah terkejut saat melihat Yatin. Kenapa? Aku tidak boleh datang. Yatin berkata, aku datang ke sini untuk mengajakmu ke rumah Paman Dahim, untuk menghadiri acara pernikahan. Yatin menceritakan pernikahan. Sarah menggelengkan kepalanya. Apa menariknya menghadiri acara pernikahan? Aku tidak ingin pergi. Dasar kamu, setelah menikah kamu jadi berani menantang ibumu. Yatin sangat marah. Ibu beritahu kamu, Fernando sangat tidak berguna, cepat atau lambat aku akan mengusirnya. Aku hanya tidak ingin pergi. Sarah menggelengkan kepalanya. Bahkan jika aku pergi, aku harus mengajak suamiku. Mengapa kakak bisa membawa Hadi, tetapi aku tidak dapat membawa Fernando? Fernando yang tidak berguna ini, bisakah dia dibandingkan dengan Hadi? Mata Yatin membelalak. Jika Hadi yang datang, dan jika orang bertanya tentang pekerjaan, dia akan bisa mengatakan bahwa dia bekerja di bidang teknik serta mengendarai BMW, bukankah itu sungguh membanggakan? Sedangkan Fernando, ketika ada seseorang yang bertanya kepada suamimu tentang pekerjaannya, dia akan mengatakan bahwa dia adalah pengangguran yang hanya tahu makan di rumah dan menunggu mati. Walaupun kamu tidak merasa itu memalukan, tapi aku merasa itu memalukan. Ibu malu atau tidak itu urusan ibu, tapi aku tidak takut malu, Sarah berkata pokoknya, jika suamiku tidak ikut, aku tidak akan pergi. Baiklah, baiklah. Ajak Fernando yang tidak berguna ini pergi. Yatin pun berkompromi. Tapi Fernando, tolong dengarkan aku, ketika tiba di meja, kamu cukup makan saja dan jangan bicara omong kosong. Jangan membuat malu, sudah bagus aku mengajakmu makan gratis. Setelah sepakat,
Ketiganya turun. Sarah, bagaimana pekerjaanmu akhir-akhir ini? Yatin bertanya dengan santai. Bersambung pada bab 96. Terima kasih sudah setia di channel ini. Sampai jumpa pada bab selanjutnya.